Baik, sebentar saya buka dulu. Baik, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini mohon maaf sebelumnya karena saya baru bisa melakukan sesi Vicon ya. Namun untuk sesi 9 dan 10 sudah saya share rekaman semester lalu ya yang menjelaskan sesi 9 dan 10. Terakhir berarti penilaian saham. Nah, hari ini saya akan lanjutkan ya terkait penilaian saham lanjutan. Kalau kemarin mungkin rekan-rekan sudah mempelajari ya terkait bagaimana menilai intrinsik saham kan atau nilai wajar dari suatu saham. Di rekaman sudah saya jelaskan kondisi yang mana jika nilai pasarnya lebih besar daripada nilai intrinsik, maka apa yang terjadi pada saham tersebut gitu kan? Maka dinilai saham tersebut adalah overvalue. Sehingga opsinya bagaimana ketika investor melakukan penilaian saham, jika saham tersebut overvalue, maka opsinya adalah melakukan jual gitu ya. Kemudian kalau nilai pasarnya lebih kecil daripada nilai intrinsik atau nilai wajar dari saham tersebut, maka dinilai saham tersebut adalah undervalue. Maka opsi yang dapat dilakukan adalah beli. Nah, sekarang kita akan lanjutkan nih terkait dengan penilaian saham menggunakan pendekatan dengan price earning ratio dan market value edit gitu ya. Jadi ada dua pendekatan yang dapat digunakan. Bahas dulu terkait price earning ratio ya. Jadi apa sih price earning ratio itu? Ini kan kalau misalkan di dalam sebuah riset atau penelitian terkait keuangan ini paling sering digunakan ya price earning ratio. Jadi price earning ratio ini adalah rasio untuk menilai terkait ini adalah membandingkan harga pasar per lembar sahamnya dengan laba bersih per lembar saham. Jadi price earning ratio adalah membandingkan atau membagi ya. Di sini bisa dilihat harga pasar. Harga pasar per lembar saham dibagi dengan earning per share itu adalah laba bersih per lembar saham. Untuk mencari per adalah menggunakan dua data ini. Nah, EPS kan ini berarti harus kita cari ya. Rumusnya adalah laba bersih, jadi laba dibagi dengan jumlah sahamnya. Jadi dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Nah, ketika menilai saham menggunakan price earning ratio, nanti kita akan menemukan nilainya, gitu kan. Apakah nilai price earning ratio ini dinilai terlalu tinggi atau terlalu rendah? Jika mendapatkan price earning ratio yang tinggi, maka biasanya menunjukkan bahwa investor ini memiliki ekspektasi tinggi terhadap pertumbuhan laba di perusahaan tersebut. Jadi ekspektasinya kalau mendapatkan nilai price earning ratio yang tinggi bahwa laba perusahaan tersebut juga akan tinggi gitu ya di masa yang akan datang. Nah, namun saham dengan price earning ratio yang tinggi ini juga bisa dinilai sebagai saham yang tergolong overvalue atau terlalu mahal. Namun bisa juga dikatakan bahwa oh ternyata mungkin sahamnya ini termasuk saham pertumbuhan, gitu ya. Saham pertumbuhan artinya perusahaan tersebut menunjukkan peningkatan pendapatan dan laba yang mungkin dari waktu ke waktu itu cukup signifikan kenaikannya. Itu kalau menemukan price earning ratio yang tinggi. Bagaimana jika menemukan price earning ratio yang rendah? Nah, ini juga bisa mengindikasikan sebaliknya.
bahwa mungkin sahamnya terlalu rendah atau tergolong under value. Dan akibatnya adalah kalau over value itu bahwa prospek pertumbuhan perusahaan itu kurang gitu ya, kurang menarik sehingga mendapatkan nilai price earning ratio yang terlalu rendah. Nah, kalau secara berurutan gitu ya, pernya ini atau price earningnya ini rendah terus, berarti ini merupakan sinyal bahwa ada masalah di dalam sebuah perusahaan tersebut. Jadi sebaiknya tidak dibeli saham. Namun tentunya kita juga perlu membandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang tentunya sejenis agar kita bisa melihat eh, apa namanya apakah price earning ratio-nya ini terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Jadi mungkin ada acuan ya yang dapat digunakan ketika menghitung price earning ratio. Misalkan price earning ratio-nya di atas 15. Biasanya ini artinya menarik untuk dilakukan investasi. Jadi investor tertarik untuk melakukan investasi dengan saham-saham yang nilai price earning ratio-nya lebih dari 15. Nah, kalau di bawah 15 ini mungkin apa namanya? Tidak menarik, namun bisa dilihat lagi apakah perusahaan tersebut mengalami masalah atau tidak. Nah, tentunya kalau price earning-nya negatif, nah ini berarti tidak perlu kita lakukan investasi di saham tersebut atau di perusahaan tersebut. Nah, ini ada dua contoh ya. Ada PT Samudra dan PT Maju Jaya yang mana data-datanya tentunya berbeda. Ketika kita menghitung price earning ratio, kan kita melihat harga saham. Tentu harga sahamnya itu biasanya yang digunakan adalah closing price. Jadi kita bagi harga saham dengan EPS. Maka kita temukan nilai dari price earning ratio untuk kedua perusahaan. Nah, kalau Samudra dia dapat 15, nah PT Maju Jawa ya dia dapat 22. Nah, ini bisa dibandingkan dengan acuan tadi. Dilihat price earning ratio-nya di atas 15 atau di bawah 15. Nah, ini kan dua-duanya ini sama ya 15, yang ini adalah di atas 15. Maka dianggap cukup menarik ya bagi para investor tentunya yang ingin melakukan investasi pada kedua perusahaan tersebut. Jadi ini bisa eh, apa, disimpulkan jika perusahaan ini tentunya harus diketahui bahwa kedua perusahaan ini memiliki sektor yang sama. Nah, satu lagi yaitu menggunakan market value edit ya. Nah, ini market value edit ini adalah biasanya kita melihat kinerja keuangan yang mana yang ditunjukkannya adalah selisih antara nilai pasar perusahaan dengan total modal yang diinvestasikan. Ketika menghitung market value edit artinya apakah investasi yang dilakukan itu akan mendapat apa mempunyai nilai tambah. Jadi ketika kita menghitung market value edit adalah mengkalikan dulu jumlah saham biasa yang beredar dikalikan harga saham ditambah dengan jumlah saham preferen dikalikan dengan harga sahamnya baru dikurang dengan nilai buku dari modal yang diinvestasikan. Market value added ini juga mengukur apakah gitu ya seberapa baik manajemen perusahaan dalam meningkatkan nilai perusahaan itu di mata investor. Jadi yang dilihat adalah jika nilai MVA-nya ini positif, maka dianggap perusahaan berhasil menciptakan nilai tambah. Namun sebaliknya jika nilainya negatif, maka perusahaan dianggap tidak berhasil dalam menciptakan nilai tambah dari pada modal yang diinvestasikan. Nah, ini bisa dilihat ya, ada perbandingan terkait apa namanya data-data ya dari tahun sebelumnya dengan tahun berjalan. Ada data jumlah saham yang beredar, harga saham biasa, kemudian saham preferan dan harganya, dan nilai buku modal yang diinvestasikan. Semua data-data ini diperlukan untuk menghitung market value edit. Nah, kalau dua-duanya sudah kita hitung di tahun
sebelumnya dan berjalan. Kalau di sebelumnya adalah nilai MVA-nya adalah 244, kemudian di tahun berikutnya 365. Nah, dari kesimpulan ini maka tadi kita sudah bisa menebak ya, kalau misalkan nilainya positif, berarti kan ada apa perusahaan berhasil menciptakan nilai tambah gitu ya. Nah, ini kita lihat. Nah, di sini kan ada peningkatan dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya. Nah, tahun berikutnya kan ini signifikan naik. Maka dari sini kita dapat simpulkan bahwa berdasarkan tahun sebelumnya dengan tahun berjalan, perusahaan ini berhasil menciptakan nilai tambah. Ya, sehingga kalau kita lihat dari sudut pandang investor, maka kita layak investor untuk melakukan investasi di saham perusahaan tersebut dilihat dari nilai market value. Ini berarti untuk sesi 11 ya sudah selesai ya, kita sudah apa namanya memahami bagaimana cara menilai saham menggunakan price earning ratio dengan market value added. Nah, selanjutnya adalah kita membahas terkait satu lagi ya, yaitu sesi 12 terkait dengan penilaian obligasi. Ini hampir sama ya, eh, apa namanya, sama-sama menentukan nilai intrinsik ya dari suatu obligasi. Kalau tadi dari saham, maka ini obligasi. Mungkin rekan-rekan sudah tahu apa arti dari obligasi. Itu adalah surat hutang ya, surat hutang baik dari perusahaan ataupun dari pemerintah. Nah, ketika mempelajari penilaian obligasi, maka ada dua metode yang bisa digunakan untuk penilaian obligasi. Nah, ini adalah metode singkat dan metode nilai sekarang. Jadi ada dua, satunya metode singkat dan metode nilai sekarang. Nah, biasanya yang sering digunakan adalah metode nilai sekarang karena sudah memasukkan unsur time value of money ya. Kita bahas dulu untuk metode singkat atau shortcut formula. Jadi biasanya yang dihitung adalah yield to maturity. Jadi yield ini adalah return obligasi sampai jatuh tempo. Jadi yang dihitung adalah YT. Cara mencarinya adalah membagi nilai atau tingkat bunga per tahun dibagi dengan harga pasar obligasi yang terjadi. Kalau sudah ada datanya seperti contoh di sini, maka tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya, maka akan didapatkan hasil. Jadi di sini PT Hasna dia memiliki obligasi yang bernilai 10.000 lembar. Harga pasar yang terjadi atau harga belinya sebesar 9.000. Nah, umur obligasinya adalah 10 tahun dengan tingkat bunganya 10%. Nah, kalau pakai shortcut dia artinya kan cepat nih, apa mudah ya, nggak terlalu panjang, maka langsung saja masukkan ke dalam rumus, nanti akan temu hasilnya bahwa return obligasinya sebesar 11,58%. Namun kalau bagaimana kalau pakai nilai sekarang, nah ini agak lebih apa namanya panjang rumusnya karena dia menggunakan time value of money. Jadi ini adalah rumusnya. Bisa kita nanti ketika mencari hasilnya bisa nggak usah dihitung satu-satu, tapi langsung saja menggunakan rumus atau tabel value of money ya. Jadi pakai present value interest factor ditambah dengan nanti present value interest factor. Kalau ini interest factor of annuity, ini interest factor. Nah, contohnya masih sama menggunakan contoh PT Hasna, cuman kalau menggunakan time value of money ini adalah kita menilai apa namanya? Nilai dari obligasinya itu
apa bunganya ada dua. Jadi kita gunakan trial and error untuk menentukannya. Jadi misalkan di sini untuk KD-nya kita pakai 10% dan keduanya 15%. Kita mencari tingkat bunganya. Kemudian dari tingkat bunga kedua persentase tersebut baru dicari hasilnya nilai return. Jadi satu-satu kita kerjakan. Kalau ini yang pertama adalah menghitung dengan bunga 10%, dicari nilai obligasinya. Jadi kita masukkan satu-satu ya, mencari nilai present value-nya berapa. Nih kalau sudah dihitung ketemu ya 9.999,96, maka dibulatkan 10.000. Baru cari net present value-nya. Jadi present value-nya ini dikurangi dengan harga pasar. Harga pasar kan tadi 9.000. Maka ketemu 1.000 di sini. Nah, kalau misalkan kita mau gunakan ya, ini kan berarti dibulatkan VB-nya ini 10.000. Nah, kalau kita nggak mau cari dengan rumus sepanjang ini, kita bisa cari dengan tabel. Cari dulu dengan present value interest factor of annuity. Jadi bunganya berapa? 10% dengan umurnya berapa? 10 tahun kalikan dengan 1.000. Ini net present value-nya. Dapat 1.000. Kemudian ditambah dari present value nilai obligasi menggunakan tabel present value. Bukan PVIFA tapi present value aja. Berarti 0,38554 kalikan dengan present value yang sudah dibulatkan 10.000. Ini kalau ditambah hasilnya 10.000. Ini ada dua cara gitu ya, tetap tapi sama sih, tetap kita harus tetap menghitung berapa present value-nya kan gitu. Ini menggunakan 10%. Nah, kalau 15% dapat hasilnya adalah 7.431. Kalau menggunakan apa namanya tabel, nah ini 7.436. Nah, di sini ada terjadi sedikit selisih ya. Kalau ini kan pas nih sama-sama 10.000 ya. 10.000 ini 10.000. Nah, ini ternyata terdapat selisih. Itu besarnya 7.436 dikurangi 7.431. Nah, ini mungkin diakibatkan adanya pembulatan angka sebesar 5,43. Nah, dari dua hasil tersebut, jadi dari perhitungan present value, maka kita mencari besarnya nilai KD atau return yang layak, yaitu dengan melakukan interpolasi hasil present value dari return 10% dan 15% bunganya. Nah, ini ada diskon rate-nya yang tadi kita masukkan 10% dan 15% dengan selisih 5%. Kemudian masukkan present value dari return-nya. Masing-masing 10% 9.000, 15% 7.000. Maka ada selisih 2.568. Sedangkan selisih dari return dengan harga pasar obligasi sebesar 999. Maka masukkan rumus KD-nya. Jadi KD 10% ditambah hasil dari diskon rate 10% ya. Dibagi dengan di sini adalah selisih present value dari return. Nah, ini ya. Dikali 5%. Ini selisih dari diskon rate. Hasilnya adalah 11,95%. Jadi ketika menghitung bunga dengan 10 dan 15%, maka KD-nya adalah 11,95%. Ini merupakan diskon rate yang layak. Jadi eh, kalau dibandingkan nilai KD 11,95% dengan YTM yang menggunakan metode singkat 19,58%, maka dianggap bahwa di sini terdapat perbedaan sekitar 0,37%. Namun kalau diminta untuk menentukan yang mana sih metode yang lebih baik, ya artinya yang sudah menggunakan time value of money ya, sudah ada masuk nilai waktu uang tersebut, sehingga lebih akurat adalah menggunakan metode present value itu sebesar 19,95%. Nah, berarti
Selesai untuk sesi 11 dan 12. Mungkin nanti minggu depan kita akan lanjutkan membahas ya materi sesi ini karena baru saya share tadi pagi ya, sesi 13. Yang akan saya lanjutkan. Untuk Vicon hari ini mungkin cukup ya. Hah? Kok yang ikut dong? Jadi kita sudah menjelaskan dua sesi ya, sesi 11 dan sesi 12. Oke, wah baru Mas Gusti baru gabung ya? Halo? Oke ya, cukup ya rekan-rekan ya. Untuk dua sesi hari ini, mudah-mudahan minggu depan kita akan lakukan lagi sesi Vicon berikutnya di sesi 13 ya. Ada pertanyaan nggak, Mas Farel, Mas Gusti? Eh, cukup Bu kalau dari saya. Terima Oke. kasih. Oke, Mas Gusti? Aman, Bu. Oke. Oke, kalau begitu ya. Cukup untuk Vikonnya. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah hadir. Nanti rekamannya akan saya share. Mungkin nanti yang Mas Gusti jika telat join bisa simak lagi ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, terima kasih.